Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya, Siva Lula, dan rekan saya Muhammad Afdal Rizky. akan menjelaskan mengidentifikasi wawasan tentang kefilsafatan Pancasila, salah satunya untuk masyarakat berbudaya Sunda maupun budaya seluruhnya yang ada di Indonesia. Pertama ada sistem filsafat yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, pertama kita akan membahas sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat tidak dapat hanya dipandang dari satu sektor atau satu bagian saja. Pancasila sebagai sistem filsafat harus merupakan satu kesatuan yang bersifat menyeluruh. Oleh karena itu, dari berbagai predikat yang ada pada Pancasila seperti Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai ideologi nasional, Pancasila sebagai kepribadian bangsa, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, Pancasila sebagai alat pemersatu, dan sebagainya. Kesemuanya itu terangkum dalam satu kesatuan falsafah negara atau yang dikenal sebagai suatu sistem falsafah. Selanjutnya, kita akan membahas fungsi pandangan hidup bagi suatu bangsa. Yang pertama, memandang persoalan-persoalan yang dihadapinya dan menentukan arah serta cara bangsa memecahkan persoalan tersebut sehingga tidak terombang-ambing ketika menghadapi persoalan besar, baik yang datang dari dalam masyarakat maupun dari luar. Yang kedua, ada memiliki pegangan dan pedoman bagaimana suatu bangsa memecahkan masalah politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Yang terakhir, menjadi pedoman bagi bangsa untuk membangun dirinya. Selanjutnya, ada wawasan tentang kefilsafatan Pancasila yang dapat berlaku bagi masyarakat yang berbudaya Sunda maupun budaya seluruhnya di Indonesia. Eh, yang pertama, ada sila pertama ya, ketuhanan yang Maha Esa. Pada aspek filsafat, sila pertama menekankan bahwa bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa bagi masyarakat yang berbudaya Sunda. Konsep ketuhanan bisa berkaitan dengan keyakinan dan ajaran agama-agama yang ada di wilayah tersebut, seperti agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, ataupun kepercayaan tradisional Sunda. Dalam konteks budaya Sunda, kepercayaan kepada Tuhan juga tercermin dalam nilai-nilai kearifan lokal dan spiritualitas yang terkandung dalam tradisi adat. Selanjutnya ada sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila sebagai falsafah diyakini akan kemampuannya untuk menjaga kelestarian bangsa, yakni sebagai bangsa yang bernegara, merdeka, berdaulat, serta mewujudkan yang menjadi cita-cita hidup bersama, yaitu mewujudkan kesejahteraan baik di bidang material maupun spiritual. Falsafah Pancasila dapat berfungsi sebagai pedoman hidup, pegangan hidup, tujuan hidup, serta ikatan dan cara hidup. Maka dalam menghadapi berbagai aliran yang dikenal dalam filsafat maupun dalam ilmu pengetahuan, dengan falsafah Pancasila ini, bangsa Indonesia menentukan sikap dan pandangannya di dalam menghadapi berbagai problema kenyataan. Yang selanjutnya ada sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Nah, di sila ketiga ini menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam keragaman. Di dalam filsafatnya, sila ketiga menunjukkan bahwa keberagaman budaya, bahasa, dan suku adalah kekayaan yang harus dijaga. Bagi masyarakat Sunda, hal ini dapat dilihat dalam semangat gotong royong, rasa kebersamaan, dan toleransi antar budaya. Selanjutnya ada sila keempat, yang poinnya itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Filsafat sila keempat mencerminkan prinsip demokrasi dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan bersama.
Masyarakat Sunda dapat menerapkan konsep ini melalui tradisi musyawarah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan atau keputusan bersama yang diambil melalui musyawarah. Yang selanjutnya ada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima menekankan perlunya pemerataan dan keadilan sosial. Dalam konteks budaya Sunda, hal ini dapat tercermin dalam upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar semua warga yang termasuk kurang mampu terpenuhi. Prinsip gotong royong ini juga dapat menjadi implementasi dari sila kelima ini. Lalu ada implementasi pada budaya Sunda, contohnya seperti silih asih, silih asah, silih asuh. Kata silih asih, silih asah, silih asuh merupakan semboyannya orang Sunda atau Jawa Barat. Semboyan ini menjadi penguat bagi orang Jawa Barat dalam persatuan. Kata silih asih, silih asah, silih asuh diyakini oleh masyarakat Sunda sebagai ajaran dari Prabu Siliwangi yang diajarkan kepada masyarakat Sunda zaman dulu. Sehingga sampai sekarang semboyan itu banyak digunakan dalam lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi masyarakat Jawa Barat. Masyarakat Sunda menanamkan dalam dirinya bahwa kalimat silih asih, silih asah, silih asuh merupakan falsafah dalam kehidupan yang harus selalu dipegang. Sesungguhnya kalimat itu terlahir dari kebudayaan atau karakter masyarakat Sunda sendiri sejak dulu yang ramah terhadap orang lain, saling melindungi, dan saling berbagi terhadap sesamanya. Lalu ada arti perkata dari silih asih, silih asah, dan silih asuh. Silih asih yang memiliki arti saling menyayangi, saling mengasihi terhadap sesamanya. Ketika semuanya sudah menanamkan karakter silih asih ini, maka dalam menjalani kehidupan sehari-harinya semuanya akan merasa aman dan nyaman. Lalu yang kedua ada silih asah. Dimaknai saling mengajarkan dalam makna lain berarti kita harus saling mencerdaskan dengan cara memberikan bimbingan. Maka ketika semua orang sudah mempunyai ilmu pengetahuan, disitulah terciptanya kesejahteraan dan tidak mudah untuk dibodohi oleh orang lain. Misalnya negara memberi fasilitas pendidikan yang bisa digunakan oleh masyarakat. Jadi implementasi silih asah juga dapat terimplementasikan dari Pancasila yang poin kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu yang ketiga ada silih asuh yang artinya saling melindungi, saling menjaga, saling mengayomi, dan saling membimbing kepada sesama. Setiap orang menjaga rasa aman terhadap orang lain. Ini juga implementasi dari Pancasila yang poin ketiga yaitu persatuan Indonesia. Lalu dari ketiga makna tersebut dapat diambil hikmahnya bahwa manusia dalam kehidupan sehari-harinya harus menanamkan dalam dirinya untuk saling mengasihi, membimbing, dan melindungi. Ketika ketiga makna ini sudah menanamkan di kehidupan, maka bangsa Indonesia akan saling mewangi. Itulah yang disebut silih wangi silih artinya saling dan wangi artinya mengharumkan. Ketiga makna ini diterapkan menjadi Pancasila untuk menjaga rian bangsa yang bernegara, merdeka, berdaulat, serta mewujudkan yang menjadi cita-cita hidup bersama, yaitu mewujudkan kesejahteraan baik di bidang material maupun spiritual, dan dapat berfungsi sebagai pedoman hidup, pegangan hidup, tujuan hidup, serta ikatan dan cara hidup. Maka, dalam menghadapi berbagai aliran yang dikenal dalam filsafat maupun dalam ilmu pengetahuan dengan falsafah Pancasila ini, bangsa Indonesia menentukan sikap dan pandangannya di dalam menghadapi berbagai problema kenyataan. Sekian dari kami. Jika ada pertanyaan, dapat dipertanyakan di forum diskusi yang telah disediakan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.